mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. Assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Di saat perannya sangat diperlukan untuk menangani sengketa Pilkada 2024, tiba-tiba Anwar Usman malah terjatuh dan harus menjalani perawatan. Nah, apakah salah satu penyebabnya adalah terkait dengan menangani gugatan sengketa Pilkada dari PDI Perjuangan? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kita akan membahas soal putusan MK terbaru yang bakal membuka era baru dalam penyelenggaraan pemilu di negara ini, yakni soal penghapusan ambang batas presidensial atau presidential threshold atau PT 20%. Dengan kata lain, semua partai politik peserta pemilu memiliki kesempatan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jadi, misalnya PSI kan bisa mengusung Kaisang jadi cawapres, tentunya Gibran sebagai capresnya. Itu contohnya ya, tinggal dicek aja dengan persyaratan pencalonan lainnya. Kalau tembus ya bisa maju itu, bikin sejarah baru di Indonesia, pasangan kakak adik nyapres. Nah, putusan MK ini tentu disambut hangat oleh para pengamat politik ya, karena akan membuka ruang bagi tumbuhnya demokrasi. Akan makin banyak pilihan calon buat rakyat, sehingga akan tergantung sekali dengan kualitas individual calon presiden dan wakil presiden ini. Walaupun masih pakai kata semoga ya, karena kita tahulah bahwa pilihan itu masih gampang dipengaruhi dengan berbagai faktor lain, seperti bansos dan lain-lain. Semoga saja 5 tahun ke depan kualitas SDM bangsa kita makin tinggi, makin cerdas. Nggak hanya melihat gemoy-gemoynya aja. Putusan MK ini cukup mengagetkan juga ya, karena soal PT 20% ini sudah 36 kali digugat di MK sejak tahun 2017. Yang menggugat itu termasuk dari partai politik dan elit politik ya. Nah, ini yang dikabulkan malah dari 4 orang mahasiswa. Sehingga ada pengamat juga yang menduga-duga, sepertinya ada sesuatu nih di MK. Sesuatu yang positif tentunya ya, karena kita semua tahu MK pernah tercoreng ketika meloloskan Gibran menjadi cawapres tahun 2023. MK memang pernah bikin Jokowi dan keluarganya beruntung. Jelas sekali dengan adanya cawe-cawe pamannya Gibran waktu itu kan. Tanpa ada pamannya di MK, Gibran gak bakalan bisa jadi wakil presiden ya. Namun makin kesini, MK seakan makin menjauh dari keluarga Jokowi. Bisa kita lihat sebelumnya dari putusan di bulan Agustus tahun lalu, yang menyebabkan gagalnya Kaisang maju di pemilihan gubernur dalam pilkada. Seakan paman Gibran di MK itu sudah berkurang pengaruhnya. Dan beberapa hari lalu, pada hari kedua tahun ini, MK pun seakan menegaskan bahwa MK sudah putus hubungan dengan yang namanya kepentingan Jokowi dan keluarga. Pamannya Gibran, walaupun dia memiliki pandangan yang berbeda dengan para hakim lainnya, sudah nggak berdaya lagi. Pamannya Gibran ini sudah tidak bisa lagi menyetir hasil putusan MK seperti dulu. Kemudian hari ini ada berita bahwa pamannya Gibran ini kabarnya terjatuh ketika sedang berjalan, sehingga beliau ini harus dirawat di rumah sakit. Tentu saja kita ya mendoakan agar beliau cepat sembuh dong ya. Namun di lain pihak, saya kok otomatis jadi menduga bahwa bisa jadi jatuhnya itu karena banyak pikiran. Di berita itu kan bilangnya jatuh ketika sedang berjalan, kesandung atau apa gitu ya. Bisa jadi kan karena lagi banyak pikiran, sehingga jalannya itu nggak konsen. Pikirannya itu ya mikirin lolosnya putusan MK yang menghapuskan PT 20% itu. Jadi berat di pikiran karena putusan ini bakal merugikan kepentingan Jokowi dan keluarga di 2029. Selama ini kan kuat dugaan bahwa Pak Jokowi memainkan politik sandra dalam menjalankan kepentingannya.
Jadi walaupun sudah lengser, tetap ada pegangan buat menyetir haluan partai-partai, kecuali PDIP ya. Buat yang sudah menonton Bocor Alus Tempo, itu kan ada disebut-sebut soal kurcok ya, bahwa sangat kuat sekali dugaan soal Pak Jokowi ini punya kuasa di balik layar. Bisa jadi soal Hasto itu memang untuk pengalihan isu dari soal predikat tokoh terkorup dari OCCRP ya. Bisa jadi juga untuk mengurangi pemberitaan di media soal putusan MK menghapus PT 20% ini. Karena nggak mau kelihatan khawatir soal masa depan Gibran di 2029. Sesudah dilantik jadi wakil presiden, pemberitaan soal Gibran itu kan juga banyak yang terkait dengan pencitraannya buat Pilpres 2029. Sebelum keluar putusan MK, pencitraan Gibran buat 2029 itu memang nggak pernah ditutup-tutupi. Justru makin diberitakan, makin baik buat keluarga Jokowi. Supaya nama Gibran ini terus masuk ke dalam pikiran bawah sadar masyarakat ya sebagai calon presiden 2029. Secara psikologis kan begitu, makin sering disebut, makin sering ada di media, makin sering didiskusikan oleh para pengamat politik, makin bagus itu buat Gibran. Makin lekat ya di benak pikiran masyarakat bahwa Gibran ini bakal maju di 2029. Memudahkan buat nanti kampanye. Namun, kondisi berubah setelah putusan MK yang menghapus PT 20%. Partai mana aja dari sekarang itu sudah bisa koar-koar soal calon presiden. Nasdem mau usung Anies? Bisa dong. PKS mau usung Ahmad Syaiqo? Bisa. Partai Demokrat mau usung AHY? Bisa juga dong. Termasuk PDIP kalau mau usung Mbak Puan Maharani. Tentu bisa dong. Kompetisi pun melebar. Orangnya tambah banyak. Bicara soal Pilpres dari sekarang, bukan hanya Gibran yang bisa pencitraan. Yang lain juga bisa. Bahkan makin banyak orangnya. Ketika panggung makin lebar, nggak lagi tergantung sama partai lain. Maka nasib Gibran pun jadi kayak melayang-layang gitu ya. Ini nih ya, saya temukan berita media yang menyebut bahwa Gibran nggak punya kapasitas sebagai wakil presiden. Gibran disebut culun, bingung, dan linglung. Sehingga pencitraan Gibran selama ini, setelah adanya putusan MK itu menjadi senjata makan tuan. Memang namanya muncul terus di berita, tapi kan kompetisi sekarang makin ketat, makin kuat. Saingan makin banyak. Erick Thohir pun bisa maju nyapres nanti. Tinggal nyari satu partai peserta pemilu. Sandiaga Uno juga bisa kalau mau nyapres. Partai sudah ada kan, P3. Erick Thohir masih bisa pencitraan lewat sepak bola dan lain-lain. Karena kan masih juga jadi Menteri BUMN. AHY juga sudah jadi Menteri Koordinator. Panggungnya mereka itu banyak ya. Gibran sudah nggak bisa lagi mendominasi soal 2029. Ini adalah dampak terberat dari putusan MK yang menghapus PT 20% itu terhadap kepentingan politik keluarga Jokowi. Kecuali nanti Pak Jokowi memainkan politik sandra lagi, misalnya ya, yang sanggup mengumpulkan banyak partai dalam satu koalisi lagi untuk mengusung Gibran. Nah, itu baru deh, kesempatan Gibran di Pilpres 2029 itu bisa terbuka lebar. Tapi pertanyaannya, apakah bisa seperti itu? Yang katanya mau masuk Golkar aja kan kemudian batal. Lalu kok nggak masuk ke PSI aja? Kita pun menduga bahwa yang ditarget pastinya partai besar pemenang pemilu. Makanya ini kan kabarnya PDIP lagi diganggu. Kalau Gerindra, saya kurang yakin ya kalau Pak Jokowi dan Gibran itu mau masuk Gerindra. Soalnya di Pilpres 2029 sepertinya Pak Prabowo bakal maju lagi. Masuk Gerindra ya sama saja dengan membantu Pak Prabowo lagi. Sementara kan targetnya pasti posisi presiden dong. Nah itu ya. Mungkin gara-gara mikirin Gibran yang dihadang oleh kompetisi berat menuju Pilpres 2029, pamannya jadi nggak konsen dan jatuh. Seakan menegaskan bahwa MK pernah bikin Jokowi untung, tapi MK juga yang akhirnya bikin Jokowi buntung. Oke guys, jadi demikian tadi alasan Paman Usman yang sakit. Salah satu penyebabnya adalah mungkin karena pikiran berat dihapusnya memang batas 20% di MK guys. Sehingga ini membuat
peluang semakin kecil bagi Gibran untuk maju di Pilpres 2029. Memang sangat mengejutkan ketika Anwar Usman sakit, panel 3 sengketa pilkada di MK akhirnya dijadwalkan ulang. Jadi kira-kira Anwar Usman itu sakit apa? Apakah mungkin beban pikir yang sangat berat? Salah satunya lagi mungkin tuntutan dari sengketa pilkada di Jawa Timur. Memang baru-baru ini pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini, Gus Hans, meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Khofifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, dan juga meminta untuk membatalkan putusan KPU Jatim tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dikarenakan telah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan juga masif dalam pilkada Jawa Timur. Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, pernah mengungkapkan bahwa MK pernah membatalkan hasil pemilu yang dinyatakan terbukti curang. Menurutnya, hal tersebut membuktikan bahwa pihak yang kalah dalam pemilu dan menggugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK. Jadi mungkin itu kemungkinan yang bisa jadi penyebab alasan Ahmad Usman jatuh sakit, guys. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian setelah video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.